Tiga perkataan salib. Itulah tema Jumat Agung yang kita kenang, kita peringati dan kita hayati pada siang jelang petang hari ini, Ibu Bapak Saudara. Dalam tradisi gereja dikenal apa yang dinamakan 7 perkataan salib. Artinya 7 perkataan yang diucapkan Tuhan Yesus di kayu salib, yang ditemukan dari masing-masing dari keempat Injil dan dirangkai menjadi satu. Dari Injil Matius dan Markus, orang mendapatkan seruan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dari Injil Yohanes, orang menemukan ucapan Yesus, "Ibu, inilah anakmu." Sabdanya kepada ibunya, Maria. "Anak, inilah ibumu." Sabdanya kepada murid terkasih. Kemudian kita juga mendapatkan dari Injil Yohanes ucapan Yesus, "Aku haus." Dan diakhiri dengan kata-kata "sudah selesai", tetelestai, sudah lunas, sudah genap bagimu. Dari Injil Lukas kita mendapatkan 3 yang kita baca atau kita dengarkan bersama dari pembacaan firman Tuhan tadi. Dan kita sekarang merenungkan 3 ucapan, karena kita menelusuri kisah sengsara dalam narasi Injil Lukas. Ibu Bapak Saudara, kita tadi membaca doa Yesus, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kemudian kita juga membaca sabda Yesus kepada salah seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan dia, "Sesungguhnya engkau akan bersama-sama dengan aku hari ini juga di Firdaus." Kemudian ucapan yang terakhir berupa seruan kepada bapaknya, "Ya Bapa, ke dalam tanganku ku serahkan nyawaku." Atau, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan rohku." 3 ucapan yang dituturkan oleh Lukas dalam kisahnya tentang penyaliban dan kematian Tuhan Yesus. Ibu Bapak Saudara, sekarang mari coba kita pikirkan bersama. Dalam sejarah gereja ada 3 pemaknaan yang mendalam tentang peristiwa salib atau tentang penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yang lazim, yang kita kenal dan dipahami luas oleh gereja-gereja dalam tradisi barat, baik gereja Katolik Roma maupun gereja-gereja reformasi atau Protestan, termasuk gereja kita, adalah pemaknaan bahwa di kayu salib itu Yesus mati, menderita sengsara dan mati untuk menggantikan kita, manusia berdosa. Seharusnya kita yang menanggung murka, harusnya kita yang dimurkai dan dihukum Allah dengan hukuman yang kekal, maut, kebinasaan. Tapi Yesus Kristus menggantikan kita. Dialah yang di kayu salib menanggung murka dan hukuman Allah, menggantikan kita. Tentu saja ini merupakan suatu pemaknaan yang benar. Memang Yesus Kristus menggantikan kita untuk menanggung murka Allah kepada kita karena
dosa-dosa kita. Dan oleh karena itu kita beroleh pengampunan, beroleh pembebasan dari hukuman atas dosa-dosa kita. Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa ada pemaknaan berikutnya. Pemaknaan ini dikumpulkan di dalam abad pertengahan gereja, di gereja barat pula, gereja Katolik Roma, bahwa peristiwa salib itu adalah suatu ungkapan ketaatan dan kasih yang tertinggi yang pernah dilakukan oleh seorang manusia. Ungkapan ketaatan yang sedalam-dalamnya kepada kehendak Allah, dan ungkapan kasih yang sebesar-besarnya kepada manusia. Dengan demikian peristiwa salib itu memperhadapkan kepada kita suatu panggilan dengan teladan yang sangat jelas. Panggilan untuk menaati Allah, panggilan untuk mengasihi sesama manusia dengan teladan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tapi ada pemaknaan ketiga yang tidak kalah pentingnya, yang justru menjadi ciri dari gereja timur atau gereja ortodoks, bahwa di kayu salib itu, peristiwa salib itu, Yesus Kristus mengalahkan kuasa-kuasa jahat. Ibu bapak saudara, kuasa-kuasa jahat yang menawan dan menyesatkan manusia yang telah berpaling dari Allah. Mereka cengkram, mereka perbudak, mereka sesatkan dan jerumuskan ke dalam kebinasaan. Tapi di kayu salib, Yesus Kristus mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa-kuasa jahat, dan merebut kita kembali dari tangan kuasa-kuasa jahat, dan mempersembahkan kita kepada Allah Bapanya. Yang manakah dari ketiga pemahaman ini yang benar, yang sesuai dengan Alkitab? Tiga-tiganya benar, ibu bapak saudara. Oleh karena itu, dalam asas-asas kepercayaan GKMI, khususnya ketika berbicara tentang peristiwa salib, dengan yakin sekaligus rendah hati kita mengatakan bahwa dalam peristiwa salib, Yesus Kristus mengalahkan belenggu dosa, kutuk dosa, mengalahkan kuasa-kuasa jahat, melucuti kekuatan mereka, dan mengalahkan maut atau kebinasaan. Proklamasi kemenangannya nanti saat Paskah, ibu bapak saudara. Nah sekarang mari kita memperhatikan barang sejenak ketiga ucapan Yesus di kayu salib menurut kisah dalam Injil Lukas. Yang pertama, ibu bapak saudara, ia berdoa kepada Bapa. Ya Bapa, kita baca di sana di ayat yang keempat, ayat yang ke-34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ibu bapak saudara, apa ini maksud tidak tahu apa yang mereka perbuat? Bukan tidak tahu bahwa yang mereka perbuat itu jahat, bukan. Tapi bahwa di balik perbuatan mereka ada kuasa jahat yang bekerja. Bisa kita periksa dalam pasal 20, dalam pasal atau dalam kisah Yesus ditangkap di Taman Getsemani di pasal 22 ayat yang ke-53. Pada saat Yesus ditangkap, Yesus mengatakan, tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait suci dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, inilah kuasa kegelapan itu. He exousia tus kotos dalam bahasa Yunani. Saat ketika kuasa kegelapan
bekerja di dalam diri manusia untuk mengenyahkan anak Allah. Ibu bapak saudara, pada abad yang ketiga, Bapak Gereja Origenes mengajarkan kepada kita bahwa iblis berupaya untuk menyingkirkan Yesus, karena iblis tahu Yesuslah yang akan membebaskan jiwa-jiwa manusia berdosa dari cengkeramannya. Maka iblis bekerja sedemikian rupa, merekayasa daya dan upaya untuk menyelamatkan Yesus. Dan benar Yesus ditangkap, benar Yesus dijatuhi hukuman mati, benar Yesus disalibkan. Tapi ternyata bukan Yesus yang kalah, meskipun ia mati. Karena justru kematian Yesus Kristus itu menjadi landasan bagi Sang Bapa untuk merampas jiwa-jiwa yang ditawan oleh iblis dan kaki tangannya. Tapi mari sekarang kita kembali kepada doa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapa yang dimaksud dengan mereka, ibu bapak saudara? Apakah sebatas orang-orang yang memaku dia pada salib? Sebetulnya runtutannya sangat panjang, dan mereka ini mencakup banyak orang. Kita bisa menyebutkan Yudas, ibu bapak saudara. Yudas yang mengkhianati Yesus, salah satu dari orang-orang terdekat dengan Yesus, anggota kelompok 12, salah satu di antara murid-murid yang disebut sebagai kelompok 12 itu, mengkhianati Yesus, menjual Yesus. Ketika imam-imam kepala, tua-tua dan ahli-ahli Taurat sedang mencari cara untuk membunuh Yesus tanpa memprovokasi rakyat yang mendukung dia, datanglah Yudas untuk menawarkan jasa. Saya bisa membantu menangkap Yesus. Yudas tahu Yesus punya kebiasaan menarik jika ada di Yerusalem. Berdoa di Taman Getsemani, di kaki Bukit Zaitun. Yudas menawarkan jasa baiknya. Para pemuka bangsa Yahudi menyambut gembira dan memberinya sejumlah uang. Yesus tahu pengkhianatan itu. Saat perjamuan Paskah bersama murid-muridnya, dia mengatakan, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan tanganku di atas meja ini. Lalu dia mengatakan sesuatu yang begitu mengharukan. Anak manusia memang harus pergi seperti yang telah ditetapkan, tetapi celakalah orang yang melaluinya anak manusia diserahkan. Ibu bapak saudara, kalau kita mendengar ucapan celaka dalam Alkitab, dalam bahasa Yunani huai, demikian juga dalam bahasa Ibrani wai, itu bukan sebuah kutuk. Itu suatu ungkapan belas kasihan. Kasihan sekali orang yang menyediakan dirinya untuk dipakai oleh iblis, mengkhianati aku. Karena kita membaca dalam Matius pasal 22 itu, ibu bapak saudara, bahwa Yudas kerasukan iblis, dan dia datang kepada para pemuka bangsa Yahudi untuk menawarkan jasanya, membantu menangkap Yesus. Yesus mengasihani Yudas. Yesus tidak membenci Yudas. Yesus tidak memusuhi orang yang mengkhianati dia. Di kayu salib dia berdoa untuk mereka, termasuk Yudas, ibu bapak saudara.
Sayang disayang, Yudas terjerumus ke dalam keputusasaan. Dan dalam kisah para rasul kita tahu, sebagai lanjutan dari Injil Lukas, Yudas bunuh diri. Ibu bapak saudara, ya Bapak ampunilah mereka. Di samping Yudas ada Petrus, ibu bapak saudara, orang yang sudah bersumpah akan bersama-sama dengan Yesus di penjara, bahkan akan bersama-sama Yesus dalam kematian. Tetapi menyangkal sampai 3 kali ketika diperhadapkan pada orang-orang yang menegur dia. Kamu kan selalu sama-sama Yesus. Kamu kan berlogat Galilea seperti Yesus. Kamu kan pengikut Yesus. 3 kali Petrus menyangkal, sebelum kemudian secara tidak sengaja dia melihat Yesus berpaling memandang wajahnya. Dengan penuh penyesalan, Petrus menangis terseduh-seduh. Tapi beruntung Petrus tidak mengakhiri hidupnya. Dia bertobat dan dipakai Tuhan menjadi salah satu sopo guru gereja mula-mula. Kesempatan yang sama diberikan baik kepada Petrus maupun kepada Yudas. Dan untuk Petrus juga Yesus berdoa, ampunilah mereka, karena tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita masih bisa bicara lagi. Di antara mereka itu adalah para imam kepala, para tua-tua dan ahli-ahli Taurat yang tergabung dalam sebuah majelis orang Yahudi, otorita Yahudi yang direstui oleh penguasa Romawi yang menjajah mereka. Namanya Sanhedrin. Ada unsur imam-imam kepala dari golongan bangsawan para Saduki. Ada unsur ahli-ahli teologi, para ahli Taurat, ahli kitab suci. Ada unsur tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan, kaya raya, punya pengaruh besar di masyarakat. Tapi dari mereka inilah muncul rencana untuk menyingkirkan dia. Ketika mereka menyadari bahwa Yesus punya pengikut yang begitu banyak, mereka merasa dia ini orang yang sangat berbahaya. Kalau ada orang punya pemikiran kritis, bahkan pemikiran radikal, tapi tidak punya pengikut, tidak masalah. Paling-paling anggap saja dia sebagai orang yang terlalu maju pikirannya, atau mungkin orang yang kurang waras. Tapi kalau ada orang punya pemikiran yang radikal, lalu punya pengikut yang banyak, dan para pemuka bangsa Yahudi sudah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri ketika Yesus datang di Yerusalem, bukan hanya murid-muridnya tetapi juga orang banyak, okhlos dalam bahasa Yunani, massa rakyat, entah berapa ribu pada waktu itu di Yerusalem menjelang Paskah, mengeluh-elukan dia sebagai raja yang datang dalam nama Tuhan, Mesias, sang pembebas. Ini orang berbahaya. Maka mereka mencari cara untuk menangkap Yesus, tapi tidak mungkin dilakukan selama Yesus dekat dengan rakyat, bersama-sama rakyat, di bait suci, dikelilingi oleh rakyat, dikerumuni oleh massa rakyat yang terpikat dan menaruh pengharapan kepada dia. Yudas memberi jalan, tangkap dia waktu tidak bersama rakyat. Dan sampai hari ini, ibu bapak saudara, ini menjadi sebuah taktik politik penguasa yang zalim. Ketika seorang pemimpin oposisi di tengah-tengah rakyat, rezim yang menindas tidak akan berani bertindak macam-macam. Tapi ketika pemimpin oposisi ini terpisah dari rakyatnya, menjadi sasaran empuk bagi penguasa yang zalim. Tapi Yesus berdoa untuk para
pemuka bangsa Yahudi yang jahat ini, ampunilah mereka. Ibu bapak saudara, Pontius Pilatus yang diceritakan sebetulnya menyimpulkan Yesus tidak bersalah, tidak cocok untuk dihukum mati. Tapi dia berpikir politis, repot ini menghadapi orang-orang yang menuntut kematiannya dengan kemarahan yang luar biasa, dengan kebencian yang luar biasa. Amboi, posisi saya dalam bahaya. Meskipun saya tahu yang benar itu siapa, yang salah itu siapa, tapi saya harus mengamankan posisi saya. Saya harus mengamankan kepentingan saya. Satu orang benar dikorbankan supaya sekian banyak orang tidak benar disenangkan dan posisi saya selamat. Mungkin kita mengatakan dasar Pilatus ini pengecut, tapi memang dunia politik seringkali tidak sesederhana yang kita bayangkan, ibu bapak saudara. Yesus berdoa untuk Pilatus, ampunilah mereka. Ada lagi ibu bapak saudara, prajurit-prajurit Romawi yang menyiksa dia dan memakukan dia di kayu salib. Juga pengawal-pengawal bait Allah yang menangkap dia di Taman Getsemani. Orang-orang yang kasar, orang-orang yang kejam, bengis. Yesus berdoa untuk mereka, Bapa ampunilah. Demikian juga untuk dua orang penjahat yang disalibkan bersama dengan dia. Bapa ampunilah. Ibu bapak saudara, apa yang bisa kita pelajari dari seruan doa ini? Pengampunan yang sedalam-dalam, pengampunan yang sebesar-besarnya, yang terbit dari hati yang mengasihi. Pada hari ini boleh jadi kita atau ada di antara kita yang menjadi korban kejahatan orang lain, korban kesewenang-wenangan orang lain, korban kekejaman orang lain. Memandang Yesus, kiranya kita dapat berdoa kepada Bapa. Bapa ampunilah dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Ibu bapak saudara, ada sebuah kisah lama sekali pernah terjadi dalam perang Korea. Suatu peperangan yang memecah bangsa Korea menjadi dua hingga saat ini. Ketika kaum komunis, tentara komunis menyerbu Korea bagian selatan. Mereka mendatangi sebuah gereja. Di sana ada seorang pendeta, istri dan anak laki-lakinya yang tunggal. Mereka membakar gereja tersebut, membunuh istri pendeta tersebut, menyembelih anak pendeta tersebut, dan membuat pendeta tersebut cacat seumur hidup, tidak bisa berjalan. Tapi kemudian perang Korea berakhir, dan salah seorang tentara komunis yang menjadi algojo yang tidak punya hati ini tertangkap dan dinyatakan sebagai penjahat perang, ibu bapak saudara. Jadi adili. Di situ hadir saksi mata Pak Pendeta yang sudah tua dan cacat. Diputuskan bahwa orang ini, tentara ini akan dihukum mati. Pak Pendeta itu kemudian berkata, Pak Hakim izinkan saya bicara. Betul, dia telah membunuh istri saya. Dia telah membunuh anak saya yang satu-satunya dan membuat saya cacat. Begitu besar kejahatannya, begitu besar dosa. Tapi demi Allah yang mengasihi saya dan mengasihi dia, biarlah hukuman itu boleh digantikan dengan dia menjadi anak saya, ganti anak saya yang telah dibunuh. Oh ibu bapak saudara, tentara Korea Utara itu bersujud di hadapan Pak Pendeta, menangis sejadi-jadinya.
dia merasakan di sana kasih pengampunan yang luar biasa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Menjadi sebuah ajakan juga buat kita, meskipun tentu tidak mudah, tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi mulai kita belajar mengucapkan doa ini tiap kali hati ini terasa perih, atau tiap kali hati ini terasa sakit, mengingat perbuatan orang yang telah menzalimi kita. Bapa, ampuni, dia tidak tahu apa yang dia berbuat. Yang kedua, ibu bapak saudara, Yesus berkata kepada salah seorang penjahat, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini merupakan sebuah respon dari permohonan orang jahat itu. Nampaknya orang jahat ini mengamati Yesus, sementara dia juga disalibkan, tergantung di kayu salib. Dia mendengar caci maki, ejekan, penghinaan, tawa yang menghina dari orang-orang yang ada di situ. Loh, kok dia malah berdoa untuk mereka, mohonkan pengampunan untuk mereka. Sangat mengesankan hati orang jahat ini. Maka ketika temannya mengejek Yesus, katanya, engkau ini Kristus, Mesias, selamatkan dirimu dan kami. Penjahat ini menegur orang itu, kamu ini sembarangan, kamu gak takut kepada Allah. Kalau kita ini disalib, dihukum mati, kita pantas menerimanya, karena kita orang jahat. Tapi orang ini bukan orang jahat, tidak selayaknya dia dihukum mati. Lalu dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia punya pemahaman Yesus ini mesti Kristus atau Sang Mesias. Sekarang ini dia menderita sengsara, tapi nanti dia akan datang sebagai raja. Yesus, ingat aku manakala engkau datang sebagai raja. Jawab Yesus dalam teks Yunani luar biasa sekali. Amen lego se. Amin, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Amin artinya sungguh, pasti, benar. Siapakah orang atau siapakah manusia yang berani bicara seperti ini? Bahkan di saat berada dalam kondisi yang kelihatan paling tidak berdaya sekali, kok berani mengatakan amin, ibu bapak saudara? Iya, sungguh, pasti, benar. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Apakah ini orang gila? Ngawur Ki? Atau ini orang penipu? Sudah mau mati juga nipu? Tapi tidak ada satupun yang bisa menunjukkan Yesus itu orang gila, menunjukkan Yesus itu penipu. Maka satu-satunya alternatif adalah memang dialah yang empunya Firdaus itu, ibu bapak saudara. Dia yang punya surga, sehingga dia bisa menjamin orang yang bermohon kepadanya itu, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus, di dalam surga, bersama-sama dengan aku. Oh, ada pelajaran apa yang bisa kita petik hari ini? Dia yang tersalib adalah yang empunya Firdaus, yang empunya surga. Sehingga kalau kita mempercayakan hidup mati kita kepada dia, datang kepada dia, menyerahkan diri kita, itu merupakan suatu keputusan yang benar, ibu bapak saudara, dan tidak akan pernah akan kita sesali.
Dia yang empunya surga. Dia yang punya Firdaus itu. Hari ini pasti bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tidak ada nabi seagung apapun di dalam perjanjian lama. Bahkan Yohanes Pembaptis berani mengatakan hal ini. Karena mereka bukan yang empunya Firdaus, Bapak Saudara. Nabi Musa kah? Tidak. Nabi Elia kah? Tidak. Nabi Elisa? Tidak. Nabi Yesaya? Tidak. Nabi Yeskiel? Tidak. Nabi Yeremia? Tidak. Semua nabi perjanjian lama, bahkan Yohanes Pembaptis, tidak pernah mengucapkan semacam ini. Tidak berani mengucapkan hal ini. Karena mereka bukan yang empunya surga, Ibu Bapak Saudara. Jadi jika hari ini kita mendengarkan perkataan ini, sambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu adalah keputusan yang tidak akan pernah kita sesali sampai akhir hayat kita, sampai kapanpun, Ibu Bapak Saudara. Yang ketiga atau terakhir, Yesus berdoa, berkata kepada Bapaknya, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku," atau ku serahkan rohku, Ibu Bapak Saudara. Apa ini artinya? Ke dalam tangan-Mu ku serahkan. Yesus mati bukan semata-mata karena dibunuh oleh musuh-musuhnya. Memang mereka semua merencanakan pembunuhan Yesus. Memang mereka semua menyiksa Yesus. Memang mereka semua berusaha membunuh Yesus. Tapi bahkan sampai detik-detik yang mencekam di kayu salib, mereka tidak bisa membunuh Yesus. Tidak bisa. Yesus mati karena Ia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Dalam Injil Yohanes pasal 10, minggu kita akan petik bacaan firman dari sana. Yesus Kristus berkata, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku berkuasa untuk memberikan nyawaku. Aku berkuasa untuk menerimanya kembali. Ibu Bapak Saudara, Yesus menyerahkan nyawanya supaya tuntaslah sudah, supaya genaplah seluruhnya, supaya lunaslah sudah utang-utang dosa kita kepada Allah. Dia punya kuasa atas hidup matinya sendiri. Dan kepada Dia yang punya kuasa atas hidup dan matinya sendiri itulah kita mempercayakan diri kita, Ibu Bapak Saudara. Ya Bapa, ke dalam tangan ku serahkan nyawa, karena tugasku sudah selesai. Karena karya penyelamatan ini sudah selesai, sudah kutuntaskan, sudah rampung, sudah terbayar lunas, sudah beres, sudah tuntas. Ku serahkan nyawaku kepadamu. Salah satu kerinduan kita juga tentunya, kita boleh tiba di titik akhir perjalanan hidup kita setelah menyelesaikan tugas-tugas kehidupan yang dipercayakan Allah kepada kita. Detik-detik sakratul maut kata orang, detik-detik menjelang hembusan nafas yang terakhir. Sementara kedamaian memenuhi hati kita, sementara sukacita itu menguasai hati dan pikiran kita, jiwa kita, kita seakan menatap ke atas, ke langit-langit kamar, surga terbuka. Dan Juru Selamat itu mengulurkan tangannya kepada kita, mengajak kita untuk bersama-sama dengan Dia di rumahnya di surga.
suatu pertanda tugas kita sudah selesai. Ibu bapak saudara, selama kita masih diberi kekuatan, selama kita masih bernafas, masih hidup, jangan berhenti mengerjakan tugas-tugas kita dengan setia. Tugas-tugas kehidupan menyangkut rumah tangga, tugas-tugas kehidupan menyangkut pekerjaan, menyangkut studi, tugas-tugas kehidupan menyangkut pelayanan, menyangkut pekabaran Injil. Setiap orang dipanggil Tuhan untuk mengerjakan tugas kehidupannya masing-masing. Kerjakanlah dengan setia, kerjakanlah dengan rela, kerjakanlah dengan penuh sukacita, meskipun tidak selalu mudah. Karena kita tahu, kalau tugas sudah selesai, kita pulang dengan penuh sukacita. Kita pulang kepada Dia yang berkuasa atas nyawanya sendiri dan berkuasa atas nyawa kita. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawa. Yesus, ini aku, selama aku hidup, jadikan sebagai alat-Mu, bahkan rekan sekerja-Mu. Akan kugunakan tiap waktu sebaik-baiknya sampai tugasku selesai dan bersama-sama denganmu di dalam Firdaus-Mu. Selamat menghayati Jumat Agung, selamat memandang kepada Kristus yang tersalib, Tuhan dan Juru Selamat kita. Terpujilah namanya. Amin.